Beberapa ratus tahun lalu, di Aik Kelekak Nangka, hiduplah seorang wanita tua beserta anak-anaknya. Wanita tua itu bernama Dayang Samak. Salah satu anak Dayang Samak yaitu adalah Putri Nurjanu. Konon ceritanya, Putri Nurjanu merupakan gadis yang paling cantik. Ia memiliki rambut panjang, berkulit bening, sehingga ketika ia minum air putih, air yang diminuminya ini ketika lewat kerongkongan akan terlihat. Ketika ingin membersihkan rambutnya, maka harus memerlukan 7 ramuan. Penduduk di Aik Kelekak Nangka sendiri yaitu berjumlah 100 bubungan rumah atau 100 kepala anggota keluarga. Penduduk Aik Kelekak Nangka ini memiliki pekerjaan berladang. Selain berladang, mereka mencari pekarangan untuk dibuat pekasam. Kendati kehidupan penduduk ini sangat jauh dari laut, makanya mereka tidak terhalang oleh hal itu dan mereka tetap pulang dan pergi secara teratur ke rumahnya masing-masing. Begitulah kehidupan penduduk Aik Kelekak Nangka. Begitu pula dengan kehidupan Dayang Samak. Dayang Samak tidak ingin sama sekali Putri Nurjanu ikut bersamanya pergi ke ladang, karena dia tidak ingin kulit Putri Nurjanu menjadi rusak. Wahai anakku, aku tidak ingin kamu ikut bersamaku ke ladang. Tetaplah engkau berada di rumah. Tetaplah bersolek agar kau terlihat semakin cantik. Baik ibu, aku akan tetap berada di rumah. Aku akan bersolek, berluluran, agar kulitku terlihat semakin cantik. Di kesehariannya, Putri Nurjanu ini ditemani oleh seorang bujang yaitu bernama Bujang Durtalib. Keseharian ia bersama Bujang Durtalib ini tidak membuat warga menjadi resah. Mereka malah bangga dengan adanya Putri Nurjanu di kelekak mereka. Dengan adanya Putri Nurjanu di kelekak ini, maka kelekak kita menjadi terkenal, kata penduduk satu. Iya, benar. Kelekak kita banyak dikenal orang, bahkan orang sampai singgah ke kelekak kita hanya ingin melihat Putri Nurjanu, kata penduduk dua. Penduduk yang hidupnya hanya mengandalkan pekarangan untuk membuat pekasam, kehidupannya makin hari makin membaik. Sedangkan yang berladang, mereka mempunyai banyak padi yang melimpah ruah, sehingga Dayang Samak ingin merayakannya dan membuat rencana kepada penduduk Kelekak Nangka. Wahai penduduk, bagaimana kalau kita mengadakan pesta bercampak untuk merayakan keberhasilan panen kita? Yo, setuju. Bagaimana kalau kita merayakannya dengan bercampak? Dengan disponsori Dayang Samak, maka penduduk desa pun setuju dengan apa yang disarankan oleh Dayang Samak. Bagaimana kalau kita patungan untuk membeli gong, gendang, dan alat-alat pukul dan alat musik lainnya? Ya, setuju. Kita akan patungan untuk membeli gong dan alat musik lainnya. Setelah uangnya terkumpul, penduduk desa pun segera membeli alat-alat untuk bercampak. Malamnya, mereka langsung merayakannya, termasuk juga Putri Nurjanu. Konon katanya, Putri Nurjanu selalu ingin bercampak dengan pria yang tampan. Ia tidak ingin bercampak dengan pria yang menurutnya tidak tampan, sehingga membuat pria yang ada di kelekak menjadi minder untuk bercampak bersama Putri Nurjanu. Singkat cerita, penduduk Kelekak Nangka dan Dayang Samak telah merubah bentuk rumahnya. Apalagi Dayang Samak yang membuat rumahnya jauh lebih berbeda dari penduduk-penduduk lainnya. Aku adalah bos di sini. Aku ingin rumahku jauh lebih berbeda. Aku akan membuat rumah
yang tinggi dan hanya rumahku yang paling tinggi yang ada di Dudat ini. Semakin tinggi rumah milik Putri Nurjanu ini, maka Putri Nurjanu juga berubah menjadi putri yang sangat sombong. Perubahannya ini sangat dirasakan oleh penduduk desa. Setiap ada penduduk desa yang lewat, maka ia akan meludahinya. Apalagi penduduknya laki-laki yang lewat di sebelahnya. Jangankan hanya memanggil, lewatnya saja langsung diludahi olehnya. Suatu ketika ada laki-laki yang lewat di sampingnya. Lantas dia langsung meludahi laki-laki tersebut. Cuy! Putri Nurjanu meludahi laki-laki yang lewat di sebelahnya. Setiap sore Putri Nurjanu ini selalu duduk di atas rumahnya. Dia selalu berangin-angin, serta dia pernah berkata, "Aku adalah putri yang paling cantik di Keleka ini. Wajar saja jika aku sombong, karena aku sudah memiliki semuanya. Aku sudah memiliki rumah dan kecantikan." Suatu ketika ada pemuda belantu yang lewat di sebelahnya. Pemuda ini hanya lewat di sebelah Putri Nurjanu. Sontak dia langsung meludahinya. Cuy! Pemuda belantu ini sangat sakit hati. Lalu ia memunguti air ludah Nurjanu dan dibawanya pulang ke belantu. Sesampainya pria belantu itu di belantu, ia langsung meminta pertolongan dengan dukun yang ada di belantu. Dia mendatangi rumah kakek itu. "Permisi kek, aku kesini ingin meminta bantuan kakek. Aku ingin memberi pelajaran kepada wanita yang ada di Keleka itu. Ia sangat sombong dan ia telah meludahiku, kek. Aku ingin membalas dendam kepadanya." "Baik, Cuk. Kamu ingin balas dendam seperti apa? Biar kakek bantu," tanya kakek tersebut. "Aku ingin dia mati. Ini kek air ludahnya." Penduduk Keleka biasanya memanggil dia Putri Nurjanu. Setelah itu, orang pintar ini langsung memberi sebuah bambu kepada bujang belantu. Lalu bujang belantu ini pun pergi lagi ke Keleka Nangka untuk memberi pelajaran kepada Putri Nurjanu. Dia mengintai-intai kemana Putri Nurjanu sering pergi dan kemana Putri Nurjanu sering mandi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pemuda belantu ini mengetahui di mana Putri Nurjanu mandi. Ketika sore hari, Putri Nurjanu dan bujang Durtalib pergi mandi ke air Maknum. Seketika waktu itu dilihatlah oleh bujang belantu bahwa Nurjanu pergi ke air Maknum. Dan pemuda ini berkata, "Besok aku akan pergi ke air Maknum dan akan memberi pelajaran kepada putri sombong itu." Keesokan harinya, pemuda ini pun datang ke air Maknum untuk meletakkan sesuatu. Setelah ia meletakkan sesuatu, tumbuhlah bambu yang aneh di dekat tempat air mandinya Putri Nurjanu. Banyak penduduk desa yang datang ke air Maknum hanya ingin melihat adanya bambu yang tumbuh aneh. Mendengar adanya bambu aneh tumbuh di dekat air Maknum, Putri Nurjanu pun penasaran dan mengajak bujang Durtalib untuk pergi ke sana. Putri Nurjanu pun berkata,
dan mengajak Bujang Durtalib untuk pergi ke air maknum. Ayo Bujang Durtalib, temanin aku untuk pergi ke air maknum untuk mandi seperti biasanya. Aku juga ingin melihat tumbuhan aneh yang ada di air maknum. Baiklah Putri Nurjanu, aku akan mengantarkanmu ke sana. Sampailah Putri Nurjanu dan Bujang Durtalib di air maknum. Bujang Durtalib, kamu tunggu di sini, aku ingin mandi. Aku ingin lihat bambu yang tumbuh aneh tersebut. Kamu tunggu di sini, jangan coba-coba untuk mengintip aku mandi. Siap, Tuan Putri. Dan dia pun pergi ke air maknum untuk mandi. Tidak ada apa-apa dengan air maknum dan aku juga tidak melihat bambu, kata Putri Nurjanu. Tidak lama pun ia langsung mandi seperti biasanya, dia sambil tertawa cekikikan seperti ada yang menggelitikinya. Dari kejauhan Bujang Durtalib pun menanyakan kepada Putri Nurjanu. Putri Nurjanu, ada apa? Kenapa kamu tertawa sendirian? Tidak ada apa-apa Bujang, kata Putri Nurjanu. Namun, tiba-tiba Putri Nurjanu berteriak. "Ah!" Dan Bujang Durtalib pun menanyakan lagi dengan Putri Nurjanu. Putri Nurjanu, ada apa? Dan Putri Nurjanu pun tidak menjawabnya. Tiba-tiba datanglah Bujang Durtalib menghampiri Putri Nurjanu yang akan mandi. Tiba-tiba ternyata Putri Nurjanu sudah terbaring di dekat air maknum. Sontak Bujang Durtalib pun membangunkan Putri Nurjanu. Putri Nurjanu, bangun Putri Nurjanu, Putri Nurjanu. Tubuh Nurjanu pun sudah terbujur kaku. Wanita sombong ini sudah meninggal. Dia telah terkena racun yang diletakkan oleh bujang belantu tersebut. Akhirnya Bujang Durtalib pun memanggil warga desa untuk membawa mayat Putri Nurjanu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dayang Samak pun terkejut. Ada apa dengan putriku? Sontak Bujang Durtalib pun menjelaskan bahwa Putri Nurjanu sudah meninggal sewaktu dia mandi di air maknum. Lalu Dayang Samak pun menangis, menjerit karena kehilangan putri kesayangannya. Begitulah kisah kematian Putri Nurjanu. Putri yang sombong itu telah mati. Ia mati gara-gara racun yang diberikan oleh bujang belantu yang ditanamnya bersamaan dengan pohon bambu yang ia tanam. Tidak seorang pun penduduk Keleka berani untuk mandi di air maknum. Jika ada yang mandi di sana, sontak langsung ada yang mati seketika. Sehingga sampai saat ini, racun belantu sangatlah terkenal. Merasa akan jatuhnya korban berikutnya, semua penduduk Keleka pun hijrah ke daerah di dekat dengan Dudat, yaitu sekarang dikenal dengan Perpat. Semua barang-barang dan termasuk alat musik pun dibawa ke Perpat. Walaupun sudah pindah ke Perpat, penduduk Keleka tetap mengadakan bercampak. Seringkali ketika penduduk mengadakan campak, pasti ada wanita cantik yang ikut menyaksikan campak. Menurut penduduk, itu adalah arwah Putri Nurjanu. Pada suatu malam, Dayang Samak dimimpikan oleh Putri Nurjanu. Katanya, kalau ingin Putri Nurjanu tenang, maka alat-alat bercampak harus dikubur dekat dengan Putri Nurjanu. Lalu akhirnya penduduk desa sepakat untuk mengubur semua alat-alat bercampak yang berasal dari Dudat. Beberapa tahun kemudian, setelah gong alat bercampak ditanam, di antara dua kuburan tersebut muncullah suatu pohon yang bernama Nibung atau Nibong. Sejak saat itulah kedua
Tempat gong tersebut dikenal dengan nama Nibong Belegong, yang diinterpretasikan dari pohon nibong dan ada gongnya. Saat ini di tempat itu dikenal dengan sebutan Nibong Belegong. Jika terpalat mata, maka akan terdengar suara gong yang disusul dengan Putri Nurjanu yang sedang menari.